Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yosua 14, ayatnya yang ke-6 sampai 15. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, di malam ini kami sekeluarga sedang berkumpul untuk mendengarkan lagi suara Tuhan. Berbicaralah bagi kami di malam ini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami buat, dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup beriman kami. Amin. Jemaat Tuhan, Yosua pasal 14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15, firman Tuhan menyatakan demikian kepada kita. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu, dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu,
Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu kala Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jemaat Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana rasanya kalau pada satu waktu kita dijanjikan oleh orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau sahabat kita, sesuatu yang sangat kita idam-idamkan. Dan kita dijanjikan untuk memperolehnya. Pasti kita sangat bahagia, kita senang, kita menunggu, kita berharap bahwa apa yang dijanjikan itu dapat cepat tergenapi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, walaupun dalam kenyataannya tidak semua yang dijanjikan itu dapat kita peroleh. Ada banyak kali apa yang dijanjikan itu tidak sama dengan realitasnya. Bisa jadi karena ia terlupa, ia abai, atau memang ia tidak ingin menepatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Kristus, disitulah beda antara janji manusia dengan janji Tuhan. Janji Tuhan selalu ya dan amin dalam perjalanan hidup setiap orang. Betapapun kadangkala orang menunggu waktu yang panjang dan lama untuk tergenapi. Tapi apa yang Tuhan janjikan tidak pernah luput dari apa yang menjadi realitas hidup manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, kalau kita membaca Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-15 ini, saya dan saudara-saudara sebenarnya sedang diajak untuk melihat bagaimana surat Yosua ini dituliskan kepada orang-orang Israel. Berangkat dari pengalaman mereka ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, tetapi juga pengalaman ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Dua pengalaman sejarah itu kemudian ditulis oleh penulis Deuteronomik untuk mengingatkan umat, untuk menyapa umat Israel supaya mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena itu kisah tentang Yosua ini kisah yang sangat menyentuh, kisah yang sangat menolong orang untuk belajar tentang bagaimana hidup berpengharapan kepada Allah di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah yang saat itu sedang mereka hadapi. Yosua adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah sendiri menggantikan Musa di saat usianya belum atau masih relatif muda. Ibu bapak tentu saja sebagai orang muda di tengah-tengah sebuah kepemimpinan yang pada saat itu masih sangat patriarki secara kultural, ada kecemasan, ada keraguan, ada ketakutan yang melanda pikiran Yosua untuk memimpin bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang besar pada awalnya. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, di pemanggilan Allah, bahkan pilihan Allah pada Yosua itu diiringi dengan topangan dan janji penyertaan Allah bagi Yosua. Ibu bapak yang diberkati Kristus, dan itu kita lihat
bagaimana umat kemudian bisa memasuki tanah perjanjian Kanaan, bagaimana pemeliharaan Tuhan lewat proses-proses ketika mereka harus mengintai tanah itu, bahkan mendudukinya dengan berhasil. Nah, jemaat Tuhan, salah satu kisah yang menarik di saat itu adalah kisah tentang seorang yang bernama Kaleb, yang dikisahkan dalam teks kita tadi. Ayat 6-8, dikatakan bahwa Kaleb bin Yefune itu adalah pemimpin atas suku Yehuda. Ibu Bapak, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, maka dia adalah salah satu dari 12 pengintai Kanaan yang selama 40 hari mengintai kota itu. Ibu Bapak, dia kembali untuk memberikan kabar optimis, kabar sukacita tentang kondisi Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Ibu Bapak, saudara-saudara, sebagai seorang yang optimis pada janji Allah bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Allah bagi Israel, ia datang untuk memberikan dan menyampaikan bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar bagi umat Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, berbeda dengan teman-temannya yang lain. Kaleb tidak meragukan sedikit pun janji Tuhan. Ia tidak meragukan kasih Tuhan dalam perjalanannya. Dan ia mampu untuk melihat sisi lain yang justru tidak dilihat oleh teman-temannya pengintai yang lain. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ayat 9 sampai ayat 12, kita bisa melihat di sana bagaimana kesetiaan dan keberimanan Kaleb itu terus ada dalam hidupnya bahkan sampai di usianya yang sudah tua. Ibu Bapak, dia berbuah dalam kehidupannya. Kesetiaan dan kesungguhan dalam beriman itu nyata. Bahkan jauh-jauh hari sebelum ia memasuki tanah Kanaan bersama dengan bangsanya, jemaat Tuhan, ia sudah mendapatkan janji dari Allah melalui Musa untuk memperoleh bagian tanah yang luas, yaitu seluas kakinya menapaki negeri itu. Dan di hari tuanya pun, yaitu ketika ia berusia 85 tahun, ia menyaksikan bahwa janjinya digenapi oleh Allah. Bagaimana janji Tuhan yang diberikan Tuhan lewat Musa itu digenapi bagi Kaleb. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, hal itu menunjukkan kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara di ayat-ayat ini bahwa janji Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Janji Tuhan itu melampaui tahun-tahun hidup. Karena itu, tetaplah setia, tetaplah tabah untuk bergantung kepadanya. Walau belum nampak ada tanda-tanda tergenapinya janji Tuhan itu. Jemaat Tuhan, ayat 13-15 dari bacaan kita. Berkat Tuhan melalui Yosua diberikan kepada Kaleb melalui tanah Hebron. Dulu namanya disebut Kiryat Arba. Ibu Bapak, itu berarti bahwa janji Tuhan tidak pernah luput dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihinya. Jemaat Tuhan, justru janji Tuhan tergenapi di tengah-tengah kehidupan Kaleb, bahkan di tanah yang disebut Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar dari antara bangsa Enak yang berpostur besar-besar pada saat itu. Tanah Arba itu diberikan kepada Kaleb. Ibu Bapak, ketakutan orang Israel terhadap orang-orang Kanaan yang bertubuh, berpostur besar itu justru dikalahkan oleh Kaleb. Kita bisa membayangkan bagaimana peristiwa ini mau menandakan kepada kita bahwa tidak ada yang perlu diragukan ketika Tuhan yang menuntun perjalanan hidup umat yang taat, yang setia, yang berharap, yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sesuatu yang sulit dinalar karena bangsa Arba ini adalah bangsa dengan postur yang luar biasa, besar dan tingginya, melampaui suku bangsa Enak pada umumnya. Justru tanahnya menjadi tanah yang diberikan bagi Kaleb. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, kalau kita membaca teks ini dan kemudian kita merenungkannya
dalam perjalanan hidup kita. Saya dan saudara-saudara sama-sama sedang diajak untuk melihat, yang pertama kepada saya dan saudara diingatkan bahwa memang betul percaya, berharap, bersandar di tengah jalan-jalan yang mudah yang sedang kita tempuh itu memang jauh lebih mudah ketimbang percaya di tengah jalan sulit hidup kita. Tetapi Kaleb menghidupinya. Dia percaya kepada Allah bukan hanya di jalan yang nyaman dan menyenangkan. Bahkan di jalan yang nampaknya bagi 11 orang atau 10 orang yang lain tepatnya, pengintai-pengintai itu tidak mungkin memasuki tanah Kanaan. Maka ia justru mengatakan itu mungkin. Itu bisa karena tanah itu sudah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Percaya pada janji Tuhan di tengah jalan-jalan sulit itu dihidupi oleh Kaleb. Bagaimana dengan saya dan ibu bapak saudara-saudara? Apakah kita masih percaya kepada Allah di tengah-tengah situasi yang berat? Bahkan mungkin ketika kita berada dalam tubuh yang sakit, atau mungkin kita berada dalam pergumulan ekonomi yang berat, ketika kita mungkin sedang berada pada bisnis kita yang hancur berantakan, masihkah kita percaya pada Allah? Ketika bisnis kita naik, menanjak, ketika segala sesuatu bisa kita raih dengan cepat, mungkin orang bisa dan dengan mudah mengatakan saya percaya pada Tuhan. Tapi soal kita hari ini adalah belajar dari Kaleb. Apakah kita bisa percaya dan terus mempercayakan hidup pada Allah di jalan-jalan yang tidak mudah itu dalam hidup kita? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, belajar untuk melihat sisi lain, sisi yang positif dari penampakan yang berat yang ada di depan mata kita. Penampakan yang mungkin banyak dan buruk adalah sebuah pelajaran iman yang menarik, yang harusnya kita pelajari dari kehidupan Kaleb. Kaleb mampu melihat dari perspektif yang lain tentang Kanaan. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Mampukah kita melihat dari kacamata yang berbeda, cara pandang yang berbeda tentang jalan-jalan yang tidak selalu mudah dalam perjalanan hidup kita? Khususnya ketika kita hampir 5 bulan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mampukah kita untuk melihat dari sisi yang berbeda dari cara pandang orang lain, yang kerap kali mengeluh, yang kerap kali hanya melihat sisi negatif, yang kerap kali merasa bahwa ini sesuatu yang tidak menyenangkan, yang buruk, yang sulit. Melihat hal-hal yang selalu negatif dengan perjalanan 5 bulan yang tidak mengenakan ini. Ataukah kita mampu untuk melihat sisi positif dari cara pandang melihatnya pada hal-hal yang ada di depan mata kita? Ibu bapak yang diberkati Kristus, hari ini saya dan saudara sedang diajak. Hidup ini memang mungkin tidak selamanya menjanjikan matahari selalu bersinar terang. Tidak ada panas yang menyengat. Mungkin hidup tidak selamanya seperti itu. Tapi mampukah kita untuk melihat dari sudut pandang yang positif tentang perjalanan hidup yang tidak selalu menyenangkan dan mudah itu? Dan melihat bahwa Tuhan punya maksud di setiap jalan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, hari ini saya dan saudara-saudara sedang diingatkan. Janji Tuhan dalam hidup setiap orang banyak kali melampaui ruang dan waktu, melampaui tahun-tahun hidup, seperti yang terjadi pada Kaleb. 45 tahun sudah Tuhan berjanji lewat Musa kepadanya untuk memberikan tanah Kanaan. Sesuai dengan berapa jejak kaki yang pernah dijejakkannya pada tanah itu. Seluas itu tanah menjadi milik Kaleb. 45 tahun yang lalu Tuhan menjanjikannya lewat Musa. Dan di usianya yang ke-40 pada saat itu, usianya yang ke-85 tahun, ia menerima penggenapan janji Tuhan atas dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan berjanji dan janjinya banyak kali melampaui ruang dan waktu. Melampaui tahun-tahun panjang kehidupan.
Dan apa yang Tuhan nyatakan, ya dan amin dalam hidup ini. Dan Kaleb menjalaninya dalam ketaatan dan kesetiaan. Tidak berubah, walaupun waktu panjang harus ia jalani. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tetaplah setia, tetaplah teguh, tetaplah tabah untuk tetap bergantung kepada Allah, walau belum nampak tanda-tanda tergenapinya janji itu. Godaannya memang banyak. Mungkin orang kemudian menjadi menyimpang. Mungkin orang kemudian menjadi apatis untuk berbuat sesuatu dan berpengharapan pada Allah. Tapi kita belajar Kaleb tidak. Sehingga kita pun siogianya sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, setia di tengah badai. Karena hanya orang-orang yang setia di tengah badai yang akan melihat pelangi. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, kita hari ini sedang diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita? Masihkah keluarga-keluarga kita setia mencari Tuhan? Di tengah badai hidup yang mungkin menerpa. Bagi sebagian orang mungkin terpaannya tidak begitu berat. Tapi bagi sebagian orang terasa menghentakkan hidup, keluarga, masa depan. Ibu bapak, saudara-saudara, mari tetap setia bersama keluarga kita. Melewati badai ini. Hanya orang-orang yang setia di tengah badai yang mampu melihat pelangi di hari esok. Oleh karena itu, hari ini kita sedang belajar di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tetaplah setia pada janji Tuhan. Tuhan yang menghadirkan kita di setiap pengalaman hidup itu adalah Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia meneguhkan, dia menguatkan, dan membuat kita menjadi pemenang-pemenang. Sehingga kita mampu untuk melihat pelangi kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan tundukkan kepala untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami tertunduk di hadapan Tuhan di malam hari ini, bersama dengan seisi keluarga kami. Kami memohonkan anugerah Tuhan untuk Tuhan dapat menguatkan kami, menolong kami, melanjutkan perjalanan hidup kami di hari-hari terbentang yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, karena kekuatan-Mu lah kami dapat ada sebagaimana kami ada sampai dengan malam ini. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menetapkan firman itu dalam batin kami, dan semua kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa bagi semua yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Kami berdoa bagi semua yang sedang bergumul karena persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah keluarga. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi jawaban di tengah kehidupan setiap orang yang berdoa dan bekerja dengan sungguh. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini, Tuhan, sedang berhadapan dengan upaya-upaya bagi penyembuhan karena COVID. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati aparat kesehatan yang dengan sungguh-sungguh mendampingi, bahkan merawat orang-orang sakit. Tuhan memberkati aparat keamanan yang juga berjuang untuk menata kehidupan bangsa ini. Tuhan menolong pemerintah bangsa kami, supaya upaya mereka dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan mengatasi COVID di seluruh negeri dan rakyat dan bangsa Indonesia sungguh-sungguh dapat terlaksana karena pertolongan dan kuasa Allah. Tuhan, malam ini kami menyerahkan gereja Tuhan di banyak tempat, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati majelis sinode, mupel dan jemaat-jemaat, supaya apa yang dikerjakan di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Kami menyerahkan secara khusus saat ini Tuhan, jemaat GPIB Galilea di Bekasi, semua pelayan Tuhan, semua orang yang mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan-Mu, berkatilah ya Bapa. Berkatilah seluruh kegiatan pelayanan dalam jemaat ini. Biarlah semua berlangsung untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami teringat para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang tua berusia lanjut, para disabel yang saat ini Tuhan berada dalam keterbatasan mereka, dimanapun Tuhan mereka berada. Biarlah kasih sayang Tuhan menyertai hidup mereka semua. Ya Bapa, malam ini banyak yang tidak mampu kami ucapkan, tapi Tuhan mendengar semua doa dan harap yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Diam-diam, biarlah kasih setia Allah menjawab doa-doa pribadi yang dipanjatkan. Inilah pengharapan kami Tuhan. Kami menaikkannya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati, pikiran, dan perasaanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, menyertai keluarga saudara, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama